Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, nekat menerobos banjir, wanita di Kabupaten Tuban hanyut hingga terbawa arus sungai. Korban sempat terseret arus sejauh 200 meter bersama motor yang digunakan. Beruntung saat kejadian, warga dengan cepat menyelamatkan korban. Pemotor wanita bernama Diah, 21 tahun, warga Dusun Mojokepek, Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Tuban, terseret arus banjir akibat luapan sungai yang menggenangi jalan desa. Peristiwa bermula saat korban hendak pulang ke rumah. Meski akses jalan pulang tergenang banjir setinggi 50 cm, korban tetap nekat. Tak disangka kuatnya arus banjir menyebabkan korban jatuh dan terseret air bah hingga ke sungai yang ada di tepi jalan. Korban sempat terseret arus sungai sejauh 200 meter bersama motor yang dikendarainya. Beruntung saat kejadian ada warga yang berada di tepi sungai sehingga langsung menyelamatkan korban terlebih dahulu. Sementara kendaraan korban dievakuasi menggunakan tali. Menurut saksi mata Muhammad Mutohar, akses jalan desa yang menghubungkan antara Desa Jadi dan Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, sering banjir akibat sungai yang meluap atau air kiriman dari kawasan yang lebih tinggi. Jadi awalnya sepeda motor itu sendirian dari barat. Waktu itu air sudah banjir tinggi, mungkin ada sekitar setengah meter di jalan ini. Jadi pas dia lewat langsung kena air, kena banjir itu. Dia terbawa arus sampai masuk ke sungai, sampai terseret sekitar ada mungkin 200 meter baru bisa diselamatkan warga. Kondisinya gimana? Untuk kondisi korban selamat dan sepeda motornya juga berhasil dievakuasi warga sekitar. Kondisinya juga bisa diangkat sampai ke atas. Pasca kejadian, korban shock dan dibawa pulang keluarga. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, hujan deras sepanjang sore hingga malam menyebabkan tanah longsor di Kabupaten Ponorogo. Satu rumah warga rusak dan satu lainnya terancam ambruk karena tanah di bawahnya ambrol. Rumah Pujiati, warga desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ini, bagian bawahnya ambrol. Tanah di rumah yang panjangnya sekitar 17 meter ini longsor akibat tidak kuat menahan derasnya curah hujan. Longsor berupa tanah dan pohon menutup akses jalan penghubung antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Madiun. Agar tidak mengganggu aktivitas warga, material longsor langsung disingkirkan dari badan jalan. Selain rumah Pujiati, longsor juga merusak rumah Selamat usia 70 tahun. Dindingnya jebol diterjang material longsor. Akibatnya sejumlah perabot rumah tangga rusak. Warga bergotong royong membersihkan material longsor dan menyelamatkan sejumlah perabot rumah tangga. Longsor terjadi ketika wilayah ini diguyur hujan deras sejak sore hingga malam. Diduga tidak kuat menahan curah hujan yang tinggi, terjadilah longsor. Hujan lebat, Pak. Hujan lebat. Waktu kejadian di rumah sama siapa, Bu? Sama anak saya. Sama anak? Iya. Itu langsung ambles atau gimana? Ya langsung ambil. Langsung ambrol? Iya. Sempet takut nggak di rumah? Ya takut. Ini satu musim hujan ini sudah 2 kali, Mas. 2 kali. Longsor. Terus karena ini situasinya mungkin di pegunungan, mohon untuk dari instansi yang terkait ini mohon dibantu. Sebelumnya sudah ada bantuan atau apa gitu, Pak? Belum, kemarin sudah ada, tapi kenapa kok dialihkan ke lokasi yang lain? Survei dari pertama, kedua, ketiganya itu enggak jadi karena katanya itu enggak pengaman jalan PU. Hingga saat ini proses pembersihan material longsor yang menutup akses jalan dan rumah masih dilakukan. Warga korban longsor berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, peristiwa kebakaran terjadi di sebuah gudang minimarket makanan beku di Jalan Raya Tembelang, Kabupaten Jombang. Api yang berasal dari korsleting listrik ini melahap gudang berlantai 2 dan menghanguskan seluruh isi gudang. Kebakaran menimpa kompleks minimarket Afko yang berada di Jalan Raya Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Rabu dini hari. Titik api pertama kali terlihat di lantai 1 gudang penyimpanan makanan beku.
Saat pertama kali diketahui Satpam, kobaran api di dalam gudang sudah mulai membesar. Bahkan saat mobil pemadam kebakaran sampai di lokasi, api sudah menjangkau lantai 2 gudang tersebut. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena pintu gudang terkunci sehingga harus didobrak. Kebakaran padam setelah 3 jam lebih petugas berjibaku memadamkan api. Hampir semua barang di dalam gudang lantai 1 maupun 2 ludes terbakar. Meski demikian, pihak manajemen belum bisa menaksir kerugian akibat musibah itu. Kondisi waktu datang api sudah besar karena telepon ke 112 itu api sudah membesar. Kami datang nyampe sini api sudah nyampe ke lantai 2. Dugaan dari apa itu Pak terjadi kebakaran ini? Dugaannya dari konsleting listrik sementara, tapi ini masih didalami oleh pihak kepolisian untuk penyebabnya seperti apa. Pak, untuk kerugian total diperkirakan sampai berapa? Kerugian diperkirakan antara sekitar 900 sampai 1 juta karena yang terbakar barang dagangan semuanya. Untuk yang terbakar ini yang dari sampai atas ya, yang dari atas itu full murni gudangnya gas. Isi apa aja saja itu Pak? Kalau gudangnya gudang kering ini, gudang gudang untuk dagangan barang dagangan. Seperti apa saja Pak? Ya barang dagangan Pak. Barang dagangan. Barang dagangan. Yang terbakar ada berapa ruangan? Seberapa besar kira-kira Pak? Kalau yang terbakar ada yang ruangan bawah sama ruangan atas ini sama sebagian yang selatan. Diduga kuat peristiwa itu terjadi karena korsleting listrik di dalam gudang. Namun pihak manajemen tetap menyerahkan penyelidikan kasus kebakaran ini ke polisi. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, diduga terjatuh saat memanjat sebuah pohon kelapa, seorang pria uzur di Banyuwangi ditemukan tewas tergeletak di tengah kebun. Dari hasil penyelidikan polisi, ditemukan luka lebam di kepala yang diduga akibat benturan saat terjatuh dari atas pohon kelapa setinggi 10 meter. Seorang buruh kebun bernama Mahuni berusia 63 tahun ditemukan tewas di bawah pohon kelapa di sebuah kebun desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Diduga korban tewas usai jatuh dari pohon kelapa setinggi 10 meter tanpa diketahui siapapun. Saat itu kondisi pohon kelapa diduga licin usai diguyur hujan. Kapolsek Kabat AKP Kusmin menjelaskan berdasarkan keterangan para saksi, korban adalah warga desa Dadapan, Kecamatan Kabat yang seharian dicari keluarganya karena tak pulang dari perkebun meski hari sudah malam. Untuk kepentingan visum, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Dari hasil pemeriksaan tim medis, ditemukan luka lebam di kepala korban. Luka tersebut bukanlah luka akibat tindakan kekerasan, namun diduga akibat benturan keras saat korban terjatuh dari pohon kelapa. Pihak keluarga yang tiba di ruang instalasi kamar jenazah RSUD Blambangan menangis histeris mengetahui korban meninggal dengan tragis. Dari cek TKP diketahui bahwa benar terjatuh dari pohon kelapa, mungkin saat manjat kelapa. Kemudian memang beliau ini tiap pagi keluar rumah untuk bekerja sebagai buruh serabutan yang ada di Dusun Secawan, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat. Beliau sendiri bertempat tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat. Usai divisum luar, jenazah korban langsung dibawa pulang untuk dimakamkan sebab keluarga menolak autopsi terhadap korban. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, serangan penyakit mulut dan kuku PMK menyerang hewan ternak di Lumajang. Dari 900 ekor sapi yang terinfeksi, 70 diantaranya mati. Untuk mencegah penularan, peternak lebih perhatikan pangan sapi dan kebersihan kandang. Muhammad Nan, 46 tahun, peternak asal desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang, harus melakukan perawatan ekstra pada ternak sapinya. Tak hanya memperhatikan kebersihan kandang, juga pakan. Misalnya rumput segar dan lainnya, agar asupan gizi sapinya terpenuhi untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan penyakit. Menurut peternak, wabah PMK telah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Bahkan sebagian sapi milik sanak keluarga dan tetangganya mati. Oh, ini gini deh. Ini masih gejalanya nggak mati enak. Nggak mati enak. Sejak kapan, Pak? Sejak 2 hari. 2 hari. 2 hari. Ini biar kembali nafsu makan
Perawatannya apa aja? Ya dimandikan, dikasih jamu, kunci, sama telur gini. Kemudian ada pemilihan pakan nggak Pak? Biar bagus. Ya pemilihan pakannya kayak gini lah. Ngarit-ngarit kayak gini, rumput-rumput yang bagus gini. Emang banyak Pak ya di Ranuyoso sekarang yang katanya terjangkit PMK ini? Iya memangnya ada. Barusan itu ada yang mati 2. Ada yang mati 2. Iya. Upaya pencegahan terhadap penularan wabah PMK terus dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Lumajang. Sejumlah dokter hewan diterjunkan melakukan pemeriksaan dan pemberian vaksin, baik sapi yang berada dalam kandang maupun sapi di pasar hewan Lumajang. Memang ada kasus yang meningkat ya di mulai bulan November sampai Desember itu. Ada kasus kematian sapi, lebih kurang 70 ekor sapi di seluruh Kabupaten Lumajang yang mati. Kemudian yang sakit tapi kesembuhannya juga ada, jadi tingkat kesembuhannya juga tinggi, tapi yang ada mati juga ada. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Lumajang, jumlah sebaran wabah PMK telah mencapai 900 kasus, 70 sapi diantaranya mati. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, meroketnya harga cabai membawa berkah bagi para petani. Di Jember, para petani berlomba memanen cabai mereka sebab harganya kini melesat hingga 20 kali lipat. Tak hanya petani, saudara, buruh petik turut kecipratan berkah mahalnya harga cabai. Tak semua wilayah area pertanian cabai di Jember mengalami gagal panen. Salah satunya kawasan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah. Para petani sibuk memanen cabai di lahan mereka Rabu pagi. Mereka antusias memanen tanaman cabai yang sebagian sudah berwarna merah. Petani seakan berlomba sebab harga berbagai jenis cabai kini meroket di pasaran. Tak tanggung-tanggung di tingkat petani, harga cabai melesat hingga 20 kali lipat. Beberapa hari lalu, harga cabai hijau yang baru dipetik dari lahan hanya Rp2.000 per kilogram. Namun kini menembus Rp42.000 per kilogram. Sebelumnya yang kemarin-kemarin sempat 2.500 per kilo. Yang sempat naik dua panenan ini. Artinya ini berkah ini Pak. Ya, alhamdulillah ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat saya itu dikasih rezeki dari cabai. Ini lahan ini saya sampai 2 kintal. Satu panen. Ya, satu panen ini kemarin. Yang kemarin panen kemarin ini 2 kintal. Yang sekarang entah sekarang ini berapa. Yang kemarin udah ditimbang 1 kintal 15. Tak hanya petani, meroketnya harga cabai juga dirasakan para buruh petik. Mereka kini bisa mendapatkan upah Rp100.000 per hari. Dari sebelumnya hanya Rp60.000. Petik cabai sama siapa saja ini Bu? Teman-teman ini banyak yang metik. Berkah ini sekarang Bu ya? Ini yang berkah. Kenapa Bu? Alhamdulillah dapat 40. Selain cabai hijau, harga berbagai jenis cabai lainnya juga terus meningkat di pasaran. Cabai rawit misalnya, harga salah satu komoditas utama dapur ini kini telah menembus Rp120.000 per kilogram. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.